Apa kabar kalian semua? Ibu harapkan kalian semua berada dalam keadaan sehat. Pada pelajaran ini, Ibu akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia, tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, memahami ciri-ciri lingkungan bersih dan sehat di sekolah. Yang kedua, memahami kosakata yang terdapat pada teks bacaan maupun teks percakapan. Yang ketiga, memahami laporan pengamatan. Anak-anak yang baik, berikut adalah ciri-ciri lingkungan bersih dan sehat yang seharusnya ada di sekolah. Yang pertama, adanya taman yang indah. Yang kedua, adanya pohon rindang yang dapat digunakan untuk belajar kelompok maupun untuk berteduh. Yang ketiga, setiap tempat sebaiknya disediakan tempat sampah yang sudah dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sampah basah dan sampah kering. Contoh dari sampah basah adalah kue, sisa-sisa nasi, dan lain-lain. Contoh sampah kering adalah tisu, kertas, kaleng, botol minum, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya yang keempat, adanya slogan yang digunakan untuk mengajak siswa dalam menjaga kebersihan dan kerapian sekolah, yaitu contohnya kebersihan pangkal kesehatan. Yang terakhir, ada jendela dan ventilasi dalam ruangan. Kegunaan jendela dan ventilasi itu berbeda, di mana jendela digunakan untuk masuknya cahaya dari luar dan ventilasi digunakan untuk tempat keluar masuknya udara. Kita masuk pada kosakata. Pada subtema 1 sudah dijelaskan bahwa kosakata adalah daftar kata-kata, di mana kita dapat menemukan beberapa kosakata yang berkaitan dengan lingkungan bersih dan sehat dari teks bacaan maupun teks percakapan. Berikut adalah contoh teks bacaan dengan judul Sekolah Adiwiyata. Mari kita baca-baca bersama-sama ya anak-anak. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah adiwiyata. Dari teks tersebut, kita dapat menemukan beberapa kosakata, yaitu adiwiyata, bersih, rapi, indah, pekarangan, rindang, dan lain-lain yang memiliki arti berbeda-beda. Adiwiyata adalah nama program pendidikan lingkungan hidup. Rapi artinya tersusun teratur. Pekarangan artinya halaman. Bersih artinya bebas dari kotoran. Indah artinya enak dipandang. Rindang artinya banyak cabang, ranting, dan daun. Ini adalah contoh teks percakapan. Silakan kalian baca baik-baik ya anak-anak. Dari teks percakapan, kita dapat menemukan beberapa kosakata tentang lingkungan bersih dan sehat.
yaitu sapu lidi, sapu ijuk, kemoceng, kerja bakti, dan kebersihan. Sapu lidi, sapu ijuk, dan kemoceng merupakan contoh dari alat kebersihan lingkungan. Berikut adalah arti dari kata-kata tersebut. Sapu lidi digunakan untuk menyapu halaman, sapu ijuk digunakan untuk menyapu lantai, lalu kemoceng digunakan untuk membersihkan debu, dan kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran. Kerja bakti artinya kegiatan yang dilakukan bersama dalam membersihkan lingkungan. Membuat laporan pengamatan tentang lingkungan bersih dan sehat. Langkah-langkah dalam membuat laporan pengamatan yaitu 1. Amati lingkungan atau gambar yang akan kalian buat menjadi laporan. 2. Tulis beberapa pertanyaan yang digunakan untuk membantu dalam membuat laporan. Contoh, di mana peristiwa itu terjadi? Apa yang terjadi? Bagaimana kondisi lingkungan tersebut? 3. Buat laporan dalam bentuk cerita atau karangan. 4. Laporan dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun tertulis. Inilah salah satu contoh gambar yang akan Ibu amati dan dibuat menjadi laporan pengamatan. Setelah mengamati gambar, dibuatlah laporan pengamatan dalam bentuk cerita berikut ini. Pada hari Kamis, Tony, Edi, Dian, dan Rizka mendapat giliran piket kelas. Mereka membagi tugas secara adil. Tono menyapu lantai, Edi membersihkan jendela, Dian membersihkan meja, Rizka menghapus papan tulis. Mereka semua bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing sehingga kelas menjadi bersih dan rapi. Nah, anak-anak, itulah penjelasan dari Ibu tentang tema 4 subtema 2. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Dadah.